Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini kalimat hamdalah menjadi pembuka kesempatan kita di tengah siang hari ini. Berbekal harapan mudah-mudahan seluruh apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita di setiap detailnya mampu kita syukuri, mampu kita
berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla, karena satu saja nikmat yang tidak kemudian kita syukuri. Allah Azza wa Jalla tegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Satu nikmat yang tidak mampu disyukuri oleh seorang hamba, maka sama dengan azab di sisi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di mimbar yang mulia ini khatib wasiatkan agar setiap kita senantiasa meningkatkan nilai takwa setiap harinya, di setiap pekannya, di setiap bulannya, di setiap tahunnya. Karena Nabi SAW tegaskan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada, dan tentunya kapan saja dan di mana saja kita berada. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di kesempatan yang singkat ini izinkan khatib sampaikan 3 buah peristiwa yang secara zaman berbeda, tetapi hakikatannya peristiwa ini sama, yakni peristiwa kurban. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kurban diabadikan dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-27, dan disinyalir kurban ini sebagai kurban pertama umat manusia yang dilakukan oleh umat manusia, tentunya atas perintah dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana diabadikan dalam surah Al-Maidah ayat ke-27, idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, disebutkanlah 2 orang putra Nabi Adam alaihi salam dalam penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa 2 orang putra Nabi Adam ini bernama Qabil dan Habil. Ini bisa dibuka dalam tafsirnya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kepastian siapakah namanya wallahu a'lam. Hanya menurut Al-Imam Ibnu Katsir, 2 orang putra Nabi Adam ini bernama Qabil dan juga Habil. Qabil sang kakak dan Habil sang adiknya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, atas dasar sebuah peristiwa kemudian 2 orang ini diperintahkan berkurban. Maka Qabil berkurban dengan buah-buahan yang menurut tafsir Ibnu Katsir dijelaskan buah-buahan yang dikurbankan rata-rata buah-buahannya terdiri dari buah-buahan yang jelek, buah-buahan yang hasil sisa sortiran. Maka buah-buahan inilah yang dikurbankan oleh Qabil. Adapun Habil, beliau adalah seorang peternak. Beliau mengkurbankan seekor kambingnya. Di antara sekian kambing ada 1 kambing yang paling dia cintai, ada 1 kambing yang paling dia sayangi. Maka kambing inilah yang kemudian dikurbankan oleh seorang Habil. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika 2 orang ini berkurban, maka Allah hanya menerima 1 kurbannya saja, yakni kurbannya Habil yang mengkurbankan seekor kambing, dan kambingnya adalah kambing yang paling dia sayangi, kambing yang paling dia cintai, kambing yang paling dia kagumi di antara kambing yang ia miliki. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka Allah menerima kurbannya Habil. Di lanjutan ayatnya ada kalimat inni akhafullaha rabbal alamin. Ungkapan ini disampaikan oleh seorang Habil. Kata Habil, saya takut kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita ditanya apa indikator kurbannya Habil diterima, maka jawaban sederhananya adalah kurban ini dilakukan atas dasar khauf kepada Allah Azza wa Jalla. Kurban ini dilakukan atas dasar rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalimat khauf, kalimat inni akhafullaha rabbal alamin menjadi indikator kenapa kurbannya Habil diterima. Yang kedua tentunya karena dari antara kurban Qabil dan Habil, kurban Habilah yang paling berkualitas, kurban Habilah yang paling punya nilai. Maka wajar jika seorang Habil yang takut kepada Allah, wajar jika seorang Habil yang mengkurbankan sesuatu yang sangat spesial bagi hidupnya kemudian Allah terima. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah,
takut kepada Allah, dan mengkurbankan sesuatu yang spesial adalah indikator kurban itu diterima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, peristiwa yang kedua masih bertemakan kurban tapi beda zaman. Silakan hadirin sidang Jumat rahimakumullah di lain kesempatan membuka surah As-Saffat, surat ke-37 ayat 102. Kisah ini merupakan kisah seorang Ibrahim dan putranya yang bernama Ismail alaihi salam. Saat itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Ismail adalah putra semata wayangnya, karena Ibrahim belum dikaruniai anak bernama Ishak saat itu. Baru Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim alaihi salam saat itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sang anak semata wayang ternyata Allah perintahkan melalui mimpinya seorang Ibrahim alaihi salam, karena mimpi bagi para nabi adalah wahyu. Mimpi bagi para nabi adalah wahyu, bisa perintah ataupun larangan. Maka Ibrahim alaihi salam memanggil sang putranya yang bernama Ismail alaihi salam. Kata Ibrahim di surat As-Saffat ayat ke-102, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuk, fanzur madza tara." Wahai ananda, Bapak bermimpi, sudah 3 kali Bapak bermimpi berturut-turut, dan mimpi seorang nabi adalah wahyu, bahwa ayah menyembelih kamu nak. Fanzur madza tara, kira-kira pendapat antum bagaimana nak? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka jawaban Ismail alaihi salam, qala ya abati fa'al ma tu'mar, maka lakukan saja apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, mudah-mudahan engkau mendapatiku sebagai orang yang bersabar karenanya. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, kurban seorang Ibrahim kepada Allah Azza wa Jalla dalam kurung menyembelih sang anak semata wayangnya saat itu, yakni Ismail, telah ditunaikan oleh Ibrahim tanpa bertanya, tanpa sedikit pun bertanya, tanpa sedikit pun meragukan ini sebagai perintah Allah Azza wa Jalla. Ibrahim sami'na wa ata'na, tanpa sedikit pun bertanya kepada Tuhannya. Padahal aktivitas yang dilakukan oleh Ibrahim bukan aktivitas biasa. Menyembelih sang anak, anak yang dulu diidam-idamkan, anak yang dulu dia doakan di setiap ibadahnya, di setiap waktunya dengan kalimat Rabbi habli minas salihin. Anak ini kemudian Allah kabulkan lahir dari rahim seorang Hajar. Tapi kemudian setelah lahir Allah perintahkan untuk menyembelih sang Ismail. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka di ayat 103-nya Allah tegaskan, falamma aslama. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, falamma aslama, maka tatkala 2 orang ini pasrah. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, maka tatkala 2 orang ini pasrah, maka Allah Azza wa Jalla memberikan keajaiban bagi seorang Ibrahim, di mana sang anak yang ia sembelih Allah tukar dengan seekor kambing. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, apa indikator kurbannya seorang Ibrahim diterima? Jawabannya falamma aslama, tatkala Ibrahim dan Ismail pasrah. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, kurban butuh kepasrahan. Jika kurban tidak pasrah kepada ketentuan Allah dan Rasulnya, maka kurban yang dilakukan hanya sebatas kurban fisikly, hanya sebatas kurban materi, tidak sampai pada hakikat kurbannya. Karena kurban menuntut kepasrahan kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat kita pasrah kepada Allah, disitulah pengorbanan kita untuk Allah dan Rasulnya. Maka Ibrahim pasrah atas ketentuan Allah, Ismail pasrah atas ketentuan Allah. Karena kepasrahan itulah Allah terima kurban mereka. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, kemudian peristiwa yang ketiga masih bertemakan kurban, dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diabadikan dalam banyak literatur hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau telah selesai berkhutbah, beliau telah selesai salat, kemudian selesai berkhutbah, maka didatangkan seekor kambing kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyembelih kambing ini. Kemudian kata Nabi, sebelum ia sembelih kambingnya, beliau berkata, Bismillahi wallahu akbar, hadza anni. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bismillah, dengan menyebut nama Allah, Allahu akbar, Allah yang maha besar.
hadza anni, ini kurban dari saya, kata Nabiullah Muhammad. Wa amman lam yudhi min ummati, dan kurban dari siapapun yang belum berkurban di tengah-tengah umatku, maka orang yang belum bisa berkurban seumur hidupnya pada dasarnya telah diwakili oleh Nabi Muhammad kurbannya saat itu. Amman lam yudhi min ummati. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, lantas bagaimana kurban Nabi Muhammad, diterimakah atau tidak? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, demi Allah, tidak ada ulama yang berani menyatakan kurban seorang Muhammad tidak diterima. Maka kita akan yakini bahwa kurban Nabi Muhammad pun diterima. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa indikator diterimanya kurban seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-37, Allah azza wa jalla tegaskan, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Demi Allah, yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, yang sampai kepada Allah bukan darahnya, yang sampai kepada Allah adalah nilai takwa kita di hadapan Allah azza wa jalla. Maka saat kurbannya seorang umat Muhammad dilakukan atas dasar nilai ketakwaan, maka hak bagi Allah untuk menerima kurbannya demi Allah. Maka hadirin sedang Jumat rahimakumullah, kalau disimpulkan indikator diterimanya kurban, yang pertama takut kepada Allah azza wa jalla, yang kedua pasrah kepada ketentuan Allah azza wa jalla, dan yang ketiga dilakukan atas dasar takwa kepada Allah azza wa jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, di kesempatan khutbah yang kedua ini izinkan khatib sampaikan sebuah kesimpulan bahwa Allah azza wa jalla menuntut pengorbanan dari kita, dan demi Allah pengorbanan yang kita lakukan bukan untuk Allah. Demi Allah pengorbanan yang kita lakukan bukan untuk kepentingan Allah azza wa jalla. Seluruh bentuk pengorbanan yang kita lakukan, baik pengorbanan harta, baik pengorbanan jiwa, baik pengorbanan waktu dan tenaga, semua demi kepentingan umat manusia, bukan demi kepentingan Allah. Karena tidak sedetik pun Allah membutuhkan bantuan dari kita, karena tidak sepeser pun Allah membutuhkan materi kita, karena tidak ada satu tetes keringat ataupun darah yang Allah butuhkan dari kita sebagai umat manusia. Karena tanpa ketaatan manusia, tanpa penyembahan manusia, Allah tetap mulia, Allah tetap terhormat, Allah tetap berkuasa di atas segala-galanya, dan Allah tetap sebagai Tuhan seluruh semesta alam, tanpa sedikit pun sujud dari umat manusia.